Shalom shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak. Kak siapa? Betul banget, Kak Keisha. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Jangan apa? Jangan makan, minum, main. Kita harus ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa ajak siapa? Ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang ada di sana untuk kita beribadah bersama-sama. Tema minggu ini adalah kuasa perkataan membangkitkan orang mati. Lazarus dibangkitkan. Bible fact. Siapa ya Lazarus itu? Lazarus dari Betania adalah seorang yang dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari kematiannya. Kisah mengenai mukjizat ini tercatat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Lazarus adalah saudara dari kedua perempuan itu. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Mau tahu lebih banyak tentang kisah Lazarus dan apa ya hubungan kisahnya dengan the power of word, kuasa perkataan? Makanya adik-adik harus ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh agar dapat pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kiranya pujian yang akan kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Let's pray and worship. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih semuanya? Jadi selamat datang di ibadah kita yang hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan kakak semuanya memperkenalkan diri. Nama saya Kak Theo, halo. Dan kakak didampingi juga dengan Kak Kayla, hai. dan juga kita punya teman baru nih. Namanya? Hai, nama saya Renata. Halo semuanya. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kali ini kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita ingin memuji dan menyembah nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri, colek kanan kirinya. Ayo kita bangkit berdiri, kita memuji, menyembah nama Tuhan. Oke, karena setiap apa yang kita lakukan itu semua hanya dari karena Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Bukan Kuat dan Bukan Gagah. Ayo kak. Pakai gerakan ya semuanya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Dari awal sama-sama. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Yeay, semuanya sudah kembali, boleh duduk. Sekarang kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sikapnya semuanya yang terbaik. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih sangat besar. Ajaib perbuatanmu. Ajaib perbuatanmu. Engkau layak kasih setiamu yang aman. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selalu. Hanya Engkau yang besar, hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih setiamu dalam hidup kami, atas hikmat berkat marifatmu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, dari apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kakak-kakak nanti sampaikan Tuhan. Berikanlah kami roh yang mau dengar-dengaran dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, apa yang kami dengar nanti Tuhan, firman-Mu Tuhan, itu dapat menjadi rema Tuhan, dapat menjadi berkat bagi hidup kami ya Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di atas segalanya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom shalom
Kids, ketemu lagi nih sama kakak Gloria. Wah, sudah lama ya kakak tidak bertemu dengan kalian semua. Pasti sehat dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini. Nah, ayo coba kakak pengen lihat nih mana nih yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Good job. Nah, kalian pasti sudah ada dong alat tulis di samping kalian. Buku catatan jangan lupa. Dan yang terpenting adalah Alkitab kalian. Masih di bulan Oktober, minggu keempat. Wah, sudah minggu keempat. Dan kalian harus tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ingat gak di bulan ini temanya apa ya? Ada yang tahu? Masih ingat? Masih ingat? Oke, kita review ya. Bulan ini tema kita masih The Power of Word atau kuasa perkataan. Karena setiap kata-kata yang kita keluarkan itu mengandung kuasa adik-adik. Jika apa? Ayo ada yang ingat? Jika kita dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kalian masih ingat gak? Minggu pertama, kedua, ketiga. Firman Tuhannya tentang apa ya? Kita review kembali yuk. Minggu pertama kita diajarkan tentang kuasa perkataan untuk mencipta. Allah berfirman dan semuanya jadi. Itu pelajaran minggu pertama ya. Dan minggu kedua kita belajar tentang kuasa perkataan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kita belajar dari mulut Yesaya yang dikuduskan. Dan minggu ketiga kuasa perkataan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kita belajar dari kisah Nabi Yesaya yang bernubuat. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat lagi kembali video YouTube ibadah online yang kemarin ya, supaya kita dapat belajar lebih lagi tentang the power of word itu. Nah, kembali lagi di minggu ini, minggu keempat, kita mau belajar tentang kuasa perkataan membangkitkan orang mati. Orang mati bisa bangkit. Kira-kira kalian masih ingat gak kisah apa ya? Itu kisah siapa ya yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba kalian bisa komen di live chat sekarang. Kira-kira kalian tahu gak kisah siapa ya? Yang jawabnya Lazarus, bener banget, 100 buat kalian. Good job. Kalian masih ingat ya tentang firman Tuhan. Nah, kalian pernah nanya gak sih kenapa Lazarus itu mati dan dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus? Kakak mau ajak kalian semua untuk buka Alkitab. Kita mau lihat Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dan kalian bisa baca bersama orang tua kalian ya di rumah, atau kalau misalnya kalian udah bisa baca sendiri bagus lah. Kalian bisa baca sendiri agar bisa memahami kisah Lazarus yang dibangkitkan ini. Nah, akan mau cerita singkatnya aja nih tentang Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Jadi, ada seorang bernama Lazarus dari Betania. Ia merupakan saudara Maria dan Marta. Kalian ingat gak kisah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka atau mengelap kakinya? Nah, Lazarus itu adalah saudaranya, saudara Maria dan adiknya Marta. Mereka dikasihi sama Tuhan Yesus dan merupakan teman dari Tuhan Yesus. Jadi Lazarus itu temannya Tuhan Yesus jatuh sakit. Dan Maria dan Marta ingin supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkannya. Ia mengabarkan kepada Tuhan Yesus. Karena jika Tuhan Yesus tidak ke sana dan tidak membuat mujizat kepada Lazarus, Lazarus itu akan mati. Tapi Tuhan Yesus gak ke sana adik-adik. Dia tetap diam di tempatnya selama 2 hari. Dan ia berkata bahwa dari penyakit Lazarus itu akan ada kemuliaan Allah yang ditunjukkan. Lalu Tuhan Yesus tiba-tiba berbicara kepada murid-muridnya. Dan ia mengajak, ayo kita pergi ke Yudea untuk melihat Lazarus. Karena Lazarus sudah sedang tertidur dan aku, Tuhan Yesus harus membangunkannya. Nah, murid-muridnya bingung. Kan
Lazarus lagi tertidur ya Tuhan Yesus, pasti dia akan sembuh. Karena Tuhan Yesus bilang Lazarusnya sedang tertidur. Padahal kenyataannya Lazarus sudah mati. Akhirnya Tuhan Yesus menyampaikan yang sesungguhnya, bahwa Lazarus itu sudah mati dan Tuhan Yesus harus ke sana untuk membangkitkan Lazarus. Dari tindakan Tuhan Yesus itu membuat murid-muridnya merasa kecewa karena sebelumnya mereka sudah dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Mereka dilempari oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak suka orang-orang Yahudi itu kepada Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus berkata seperti itu, mereka harus ke sana. Karena mereka berusaha untuk taat pada Tuhan Yesus, walaupun sebenarnya salah satu murid Tuhan Yesus, Thomas, ia kecewa terhadap Tuhan Yesus. Setibanya di sana, di kediaman Lazarus di Betania, mereka menemukan Maria dan Marta berduka. Mereka telah menguburkan saudaranya selama 4 hari. Nah, di sana banyak orang Yahudi yang sudah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, ia langsung pergi menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pasti Marta sedih adik-adik. Gimana ya rasanya kita kehilangan saudara yang meninggal. Pastinya sedih dan menangis. Lalu Marta menghampiri Tuhan Yesus dengan menangis adik-adik dengan sedih. Nah, nanti kalian bisa baca ya di Yohanes 11 ayat 21 sampai 22. Yuk kita buka Alkitab bareng-bareng. Kita baca di ayat 21 dan 22. Kata Marta begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Di ayat 23 Tuhan Yesus menjawab Marta. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Namun Marta mengira kata Tuhan Yesus itu bahwa ya Tuhan memang orang-orang mati itu akan bangkit pada akhir zaman. Cuma itu bukan maksud Tuhan adik-adik. Nah kita baca lagi yuk di ayat 25. Apa yang dikatakan Yesus untuk Marta? Yuk kita sama-sama baca. Jawab Yesus, akulah Tuhan Yesus, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan menyatakan itu kepada Marta bahwa karena Marta tidak percaya bahwa saudara itu akan bangkit. Lalu Marta menjawab ia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias anak Allah. Lalu ia memanggil Maria yang ada di rumahnya Maria. Dan ketika Maria tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang, Maria langsung bangkit dan mendapatkan Yesus. Karena orang-orang Yahudi melihat Maria pergi dari rumahnya, ia langsung mengikuti Maria. Karena mereka kira Maria mau pergi ke kubur Lazarus untuk meratapi dan menangis di sana. Nah ketika Maria sampai di tempat Yesus dan melihatnya, ia tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Tuhan melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, hati Yesus tersentuh, terharu, dan Tuhan Yesus pun menangis melihat Maria. Lalu ia menanyakan di mana kubur Lazarus. Lalu orang-orang Yahudi itu ikut bersama mereka ke kubur Lazarus, dan orang-orang Yahudi melihat bahwa kasih Tuhan Yesus kepada Maria. Lalu pergilah mereka ke kubur Lazarus. Kubur itu waktu itu adik-adik, kuburnya itu adalah sebuah gua dan ditutup dengan batu yang besar. Ketika sampai di sana, Tuhan Yesus menyuruh membuka batu kubur itu. Namun Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan itu kan Lazarus sudah 4 hari ya Tuhan, udah mati, pasti kan ia sudah berbau. Tidak. Lagi-lagi Marta tidak percaya akan kuasa Tuhan karena Marta masih menggunakan logikanya. Padahal kuasa Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Lazarus keluar dan ia bangkit.
Dan Tuhan menyuruh orang-orang itu untuk membuka kain yang menutup Lazarus. Dan Lazarus bangkit adik-adik. Ternyata itulah yang dimaksudkan Tuhan. Bahwa Tuhan menunggu, Tuhan gak langsung ke sana. Sampai Lazarus mati dan akhirnya kemuliaan Allah dinyatakan dengan kebangkitan Lazarus. Nah, dari firman ini kita belajar bahwa Tuhan menggunakan kuasa perkataannya untuk membangkitkan orang mati. Jadi kita juga harus belajar adik-adik, kita gak harus membangkitkan orang mati. Tapi dari firman ini Tuhan mengajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak pilihan dari Tuhan harus bangkit dari kematian kita. Oh, apa itu kematian kita? Nah, kematian kita itu bisa ada. Contohnya itu kalian males. Ayo males sekolah. Aduh kak, aku males sekolah, aku udah capek sekolah, atau males ibadah. Ayo, di sini siapa yang males ibadah? Kalian harus rajin, harus bangkit lagi ya. Ada juga nih, kematian apa ya? Banyak hal. Kematian kalian males baca firman Tuhan, kalian males bantuin mama papa. Selain males apalagi ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Coba di live chatnya, coba ditulis, di komen-komennya coba ditulis. Apa aja ya kira-kira kematian dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus menggunakan kuasa perkataan kita untuk selalu bangkit, memuji, memuliakan nama Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi dampak yang baik untuk lingkungan kita sendiri, di lingkungan sekitar kita. Kita bangkit untuk diri sendiri, lalu kita menjadi dampak membangkitkan orang di sekitar kita, keluarga kita, papa mama, kakak adik, dan teman-teman kita. Pokoknya semua lingkungan kita menjadi dampak yang baik dan bisa membangkitkan orang-orang dengan semangat. Karena apa? Karena kuasa dari Tuhan Yesus. Nah, sudah selesai nih cerita firman Tuhan tentang Lazarus. Nah, sekarang kakak mau ajak kalian untuk belajar nih. Ingat-ingat lagi kira-kira siapa ya kisah hari ini, siapa tokoh kisah hari ini yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ayo, yang A itu Nabi Nuh, B Lazarus, C kamu. Ayo, siapa tokohnya? Siapa? Yang jauh Lazarus, bener banget. Yeay. Nah, jadi jangan lupa ya kalian misalnya untuk lebih lagi baca Yohanes 1 sampai 44. Sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa dulu untuk mengakhiri ibadah kita kali ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami tentang menggunakan kuasa perkataan kami Tuhan, agar kami dapat bangkit kembali menjadi anak-Mu, menjadi terang-Mu, dan kami berdampak untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu selalu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi ya di ibadah online selanjutnya. Bye. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan
Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita, kakak mau ajak semuanya kita berdoa yuk. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Semuanya berdiri, mengangkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bersyukur, kami bisa beribadah. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami selesai beribadah, sebelum kami tutup ibadah kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Biar kiranya berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami, kepada setiap anak-anak yang melihat tayangan ibadah hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka akan diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kesehatan, kekuatan, penyertaan, kasih karunia daripada Tuhan. Kau limpahkan kepada mereka. Kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai mereka. Dan apa saja yang mereka perbuat, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.